Ada kabar besar nih buat dunia kerja aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Bisa dibilang bakal ada perubahan total. Pemerintah baru aja merilis Permen-PAN RB nomor 4 tahun 2024 yang isinya memperkenalkan konsep kerja fleksibel. Nah, apa sih artinya ini buat jutaan ASN di luar sana? Yuk kita bedah bareng-bareng aturannya. Nah, ini dia pertanyaan yang mungkin ada di kepala Anda semua. Para ASN, apa benar era kerja kantoran dari jam 9 pagi sampai 5 sore bakal selesai? Aturan baru ini membuka kemungkinan itu loh, dan ini bisa mengubah total cara kita memandang kerja di pemerintahan. Jadi, sebenarnya apa sih inti dari kebijakan baru ini? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal lihat gimana sih era baru kerja buat ASN ini dimulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari definisi resminya. Seperti yang bisa Anda lihat, fleksibilitas kerja itu adalah pola kerja yang ngasih ASN keleluasaan soal lokasi dan waktu. Tapi ada dua kata kuncinya di sini. Tujuannya itu jelas untuk mencapai target kinerja, dan semua ini cuma bisa jalan kalau ada bantuan teknologi. Jadi, kenapa sih pemerintah bikin kebijakan ini? Ini bukan cuma sekedar ngasih benefit buat pegawai loh. Pemerintah punya 4 target utama. Pertama, kinerja organisasi secara keseluruhan harus naik. Kedua, kinerja individu juga harus ikut naik. Ketiga, penggunaan teknologi jadi lebih optimal. Dan yang terakhir tentunya kualitas hidup atau work-life balance para ASN jadi lebih baik. Jadi, ini tuh strategi yang harapannya bisa menguntungkan semua pihak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2. Dua jenis fleksibilitas. Jadi, gimana cara kerjanya fleksibilitas ini? Intinya, ada dua jenis utama yang perlu kita pahami. Nah, ini dia. Konsepnya itu sebetulnya simpel banget. Ada yang namanya fleksibel lokasi, yang artinya kita bisa mengubah di mana kita kerja. Dan ada fleksibel waktu, yang artinya kita bisa mengubah kapan kita kerja. Coba kita lihat detailnya satu persatu. Kalau ngomongin fleksibilitas lokasi, pilihannya apa aja? Nah, Anda bisa kerja dari kantor pemerintah yang lain, bisa dari rumah sesuai alamat yang terdaftar, atau bahkan bisa juga dari lokasi lain, misalnya coworking space, tapi syaratnya sudah disetujui sama atasannya. Tapi tunggu dulu. Ada aturan mainnya. Angka 2 yang gede di layar ini, itu kuncinya. Fleksibilitas lokasi ini cuma bisa dipakai maksimal 2 hari dalam seminggu. Jadi, ini bukan berarti kerja dari rumah terus-terusan ya, tapi lebih ke sistem kerja hibrida. Lanjut ya, sekarang fleksibilitas waktu. Ini ada dua model. Pertama, kerja shift. Ini sih udah biasa ya buat layanan yang harus jalan 24 jam. Nah, yang kedua ini yang menarik, kerja dinamis. Ini artinya Anda bisa atur sendiri jam mulai dan selesainya, atau bahkan memadatkan jam kerja. Misalnya nih, kerja lebih panjang dari Senin sampai Kamis, hari Jumatnya bisa libur. Asalkan total jam kerjanya tetap 37,5 jam seminggu. Oke, bagian 3. Ini nih pertanyaan yang paling penting. Siapa aja sih yang bisa dapat fasilitas kerja fleksibel ini? Yuk kita lihat kriterianya. Anggap aja slide ini checklist buat Anda, jadi kelayakannya itu dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi tugas atau kerjaan Anda, apakah kerjaan Anda itu bisa dikerjain dari jauh, pakai teknologi, apa butuh banyak tatap muka? Nah, itu dinilai. Kedua, dari sisi Anda sebagai pegawai. Anda nggak boleh lagi kena hukuman disiplin, dan juga bukan pegawai yang baru aja pindah, promosi, atau baru diangkat, yang pastinya kan masih butuh banyak adaptasi di kantor. Nah, ini poin yang penting banget dan harus kita semua ingat. Kutipan dari lampiran peraturannya bilang, fleksibilitas itu bukan hak mutlak yang bisa dituntut setiap pegawai. Ini adalah alat yang dikasih pimpinan buat mendorong kinerja. Jadi, ya persetujuannya itu sangat bergantung sama pertimbangan organisasi. Oke, lanjut ke bagian 4. Kalau misalnya Anda memenuhi syarat, terus gimana proses pengajuannya? Nah, ini dia aturan mainnya. Prosesnya itu nggak sembarangan, ada tahapannya. Pertama, pimpinan bakal ngelis dulu tugas mana aja yang bisa dibikin fleksibel. Terus, instansi harus ngecek teknologinya udah siap belum buat ngedukung ini. Kalau udah oke, pimpinan tertinggi di instansi itu harus bikin kebijakan resminya. Nah, baru deh setelah itu, atasan langsung Anda yang bakal ngatur jadwal spesifik buat Anda. Dan yang satu ini, harga mati. Nggak bisa ditawar. Tanpa teknologi yang mumpuni, semua ini nggak akan bisa jalan. Peraturannya bahkan bilang secara jelas, instansi itu wajib punya sistem digital buat presensi, buat laporan hasil kerja, dan buat mantau kinerja. Ini syarat mutlak. Perlu diingat ya, kebijakan ini tuh bukan sesuatu yang permanen. Instansi wajib hukumnya buat mengevaluasi dampaknya setiap 6 bulan sekali. Ada 3 hal yang mereka ukur. Gimana dampaknya ke kinerja organisasi,
ke kinerja pegawai, dan ke kualitas hidup. Kalau ternyata hasilnya nggak sesuai harapan, ya aturan mainnya bisa aja diubah lagi. Terakhir, kita sampai di bagian kesimpulan. Apa nih poin terpenting yang bisa kita ambil dari semua ini? Pada akhirnya, kita bisa lihat ini sebagai sebuah eksperimen besar ya kan? Tujuannya sih sangat ideal, menciptakan birokrasi yang lebih produktif dan ASN yang lebih sejahtera. Pertanyaannya, seperti di slide ini, apakah tujuan mulia ini bakal tercapai? Jawabannya ada di gimana ini semua diterapkan dan dievaluasi secara ketat ke depannya. Ini jelas sebuah langkah maju yang patut kita amati bersama-sama.